Seorang yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah orang yang di dunia dia memperbanyak amal ibadahnya, memperbanyak perbekalannya, yaitu dengan apa? Memperbanyak amal ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak pun manusia itu memiliki harta, walaupun dia bawa ke dalam kuburan, pengen nyogok malaikat, nggak bakal mau malaikat. Malaikat itu bukan seperti manusia. Ya diceritakan bahwa di zaman Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, terdengar dan tersebar berita di Hadramut bahwa ada seorang ulama di luar Hadramut, salah satu daerah di luar Hadramut, meremehkan ulama Hadramut. Mereka ulama di luar Hadramut mengatakan seperti ini: tukang sapu kota saya itu lebih pintar daripada ulama Hadramut. Meremehkan. Terdengar sampai ke telinga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi dibawa, ada surat itu dikirimkan sampai kepada muridnya, diserahkan ke Habib Ali Habsyi. Sehingga kemudian muridnya meminta kepada Habib Ali Habsyi, ya Habib, biarkan saya yang menemui orang tersebut, karena ketika itu keesokan harinya itu akan diadakan apa? Bahthul Masail, membahas masalah-masalah, permasalahan-masalahan fikih agama. Yang salah satunya yang dihadiri oleh ulama tadi yang meremehkan ulama Hadramut. Ya, muridnya Habib Ali Habsyi mengatakan, ya Habib, biarkan saya pergi ke tempat orang tersebut, saya akan debat sama mereka. Saya akan buktikan bahwa ulama Hadramut tidak seperti apa yang mereka katakan. Habib Ali bilang, nggak usah kamu. Mana tukang ini apa? Bagikan kopi. Panggil tukang bagikan kopi. Panggil itu tukang bagikan kopi. Sudah, ini tak kasih ongkos. Berangkat kamu ke kota tersebut. Ya, saya nggak punya ilmu, saya ini khidmat saja. Kesehariannya cuma apa? Bagikan kopi. Nggak mondok, nggak belajar. Cuma khidmat, melayani saja. Setiap kesehariannya. Ini disuruh sama Habib Ali Habsyi berangkat, suruh debat. Saya bingung ini. Tukang bagikan kopinya bingung. Ya, karena perintah dari gurunya, berangkat sampai ke sana. Sudah masuk di sana, sudah ada pertemuan para ulama mereka di sana di daerah itu untuk membahas masalah-masalah agama. Datang ini apa? Tukang kopinya, tukang membagikan kopinya Habib Ali Habsyi, pelayan Habib Ali Habsyi datang, tanya, Amin, siapa kamu? Ya, saya dari Hadramut. Hadramut, ini jangan lewat sini, lewat belakang. Ini khusus untuk ulama, lewat belakang, diremehkan. Lewatnya belakang, jangan lewat, duduk di belakang. Duduk di belakang. Nah, dan mereka membahas permasalahan mengenai bahasa mayit. Ketika seorang manusia itu meninggal dunia dan dia sudah dimasukkan ke dalam kubur, di situ kan malaikat Munkar Nakir kan bertanya kepada mayit, man rabbuka. Nah, itu bahasanya bahasa apa? Nah, itu ada 3 pendapat. Tapi mereka seharian penuh tuh mereka hanya mendapatkan 2 pendapat saja, satunya nggak dapat. Bingung. Pendapat yang pertama itu lughatul arabiyah, bahasa Arab. Jadi pakai bahasa Arab ya, man rabbuka, man nabiyuka. Ya walaupun orang Semarang nanti bakalan bisa bahasa Arab nantinya. Jadi sesuai dengan amalnya nanti, sesuai dengan amalnya.
Pendapat yang kedua, lughatul mayyit. Bahasanya mayit ya orang Semarang ya bahasa Semarang ya, orang Madura ya bahasa Madura. Orang Kalimantan ya bahasa Kalimantan. Orang Inggris ya bahasa Inggris pertanyaannya. Ya pendapat ketiga ini nggak dapat mereka nih, ulama yang meremehkan ulama Hadramut ini. Akhirnya ada yang ngangkat tangan di belakang. Dilihat ternyata itu dari Hadramut, tukang pembagikan kopinya Habib Ali Habsyi. Saya bisa menjawab, tapi dengan satu syarat. Saya akan menjawab tapi dengan satu syarat. Berikan saya mimbar. Al-ilm ghali ya. Berikan saya mimbar. Yang diremehkan juga ini. Ulama-ulamanya diremehkan juga. Ini enggak pernah belajar loh ini. Enggak pernah belajar, cuma melayani Habib Ali. Membagikan kopi tok ini. Akhirnya sudah disediakan mimbar, dia berdiri di atas mimbar dan menjawab pertanyaan tersebut. Adapun pendapat pertama dan kedua, kama araf itu sebagaimana yang kalian ketahui, bahwa pertama bahasa Arab, yang kedua apa? Bahasanya mayit. Ya. Sebelumnya orang ini mengatakan, tulis, ulamanya disuruh nulis, didikte ulamanya. Aku mendengar dari guruku Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, tulis, dari tukang sapunya Habib Ali Habsyi. Dan mereka meremehkan tukang sapunya kota saya lebih pintar daripada ulama Hadramut, diremehkan. Saya mendengarkan dari guru saya Habib Ali Habsyi, ya, dari tukang sapunya Habib Ali Habsyi, tukang sapunya Tarim, bahwa pendapat pertama dan kedua sebagaimana yang kalian ketahui bahasa Arab, yang kedua bahasa mayit. Pendapat yang ketiga adalah bahasa Suryani. Bahasa Suryani. Jadi bahasa Suryani itu gini. Pertanyaannya adalah atrah karih salihin. Atrah karih salihin, itu bahasa Suryani. Artinya man rabbuka wa man nabiyuka, siapa Tuhan kamu, siapa nabi kamu, apa kiblat kamu, dan seterusnya. Atrah karih salihin. Jawabannya dikatakan barang siapa yang menghafal jawaban ini, insya Allah akan diselamatkan dari adab kubur. Nasah jawabannya, nasah. Bahasa Suryani. Ini pendapat yang ketiga. Jadi hinakan ya. Jadi itu mengenai bahasa seorang yang sudah meninggal dunia. Pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir kepada mayit itu menggunakan tiga pendapat tadi, bahasa Arab, bahasa mayit, dan yang ketiga bahasa Suryani. Yang kedua adalah hikmah yang kedua. Bahwa sesuatu yang paling berharga bagi manusia itu yaitu keluarga, harta. Yang paling berharga. Nah, terkadang orang manusia ini lupa, lalai. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta kalian dan anak kalian itu fitnah. Dalam arti apa fitnah itu? Kalau kalian menggunakannya dengan tidak baik, tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan agama, maka itu akan menjadi fitnah.
bagi kalian, akan menjadi fitnah bagi kalian. Ya. Tapi kalau kalian menggunakannya, menggunakan harta kalian, mendidik anak kalian, keluarga kalian dengan baik, dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka itu akan menjadi amal nantinya. Akan menjadi amal, kembali ke amal nantinya. Kembali ke amal. Ya. Jadi keluarga dan harta itu bisa masuk ke dalam amal apabila apa? Kita menggunakannya dengan baik. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas, shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa' bih wa waladun shalih yad'u lah. Apabila anak manusia meninggal dunia, maka akan terputus amalnya. Terputus amalnya kecuali dari 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah. Nyumbang pondok, nyumbang ya, jariyah yang ngalir. Nyumbang masjid. Maka setelah meninggal dunia akan terus mengalir pada dirinya amal tersebut. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, mengajarkan ilmu, kemudian muridnya mengamalkan ilmu, terus mengajarkan kepada yang muridnya lagi, terus itu akan ngalir terus walaupun setelah meninggal dunia. Yang ketiga adalah anak yang mendoakannya, anak soleh yang mendoakannya, ya, bacakan Fatihah, bacakan Yasin, kirimkan kepada keluarga yang sudah meninggal, ya. Ini yang ketiga. Jadi keluarga dan harta bisa masuk ke dalam amal. Tentunya dengan apa? Pertama harus kita gunakan dengan yang baik. Kita gunakan harta dengan sesuatu yang baik. Didik anak dengan baik sehingga menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleh. Nah, tapi kalau kita dari awal kita tidak mendidik anak kita dengan ajaran yang baik, kita biarkan saja berkeliaran, tidak kita perhatikan berteman dengan siapa, maka kan bagaimana dia bisa menjadi anak yang soleh? Ya, jangankan kita manusia biasa, bahkan Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh itu tidak beriman kepada Nabi Nuh. Ya. Yang dikatakan wa nada Nuh rabbahu inna qala inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu shalih. Nabi Nuh ketika ingin berangkat dengan kapal yang dibuat oleh beliau, situ anaknya belum masuk. Jangan sampai Nabi Nuh masuk. Jangan kamu bersama orang-orang kafir, masuk ke sini sama ayah. Jadilah kamu orang yang beriman. Enggak mau anaknya. Pengen berlindung di tempat yang tinggi di gunung dan menyangka bahwa tidak akan terkena banjir. Setelah diperingati oleh Nabi Nuh, enggak mau. Nah, sehingga Nabi Nuh karena ini anaknya, makanya dikatakan hanya saja harta kalian dan anak kalian fitnah karena anaknya. Ya, Nabi Nuh kemudian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini sungguhnya ini anakku, ini keluargaku. Tolonglah keluargaku. Kasihan. Nabi Nuh merasa kasihan dengan anaknya, sehingga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah, tolonglah anakku ya Allah. Ini adalah anakku, keluargaku. Allah menjawab apa? Itu bukan anakmu, itu bukan amal soleh. Itu keluarga yang bukan amal soleh, dan itu bukan anakmu. Ya, jadi bisa mengerti di sini bahwa keluarga dan harta apabila digunakan dengan hal yang baik, sesuai dengan syariat, sesuai dengan agama, ajaran Allah dan Rasulullah SAW, akan menjadi amal soleh. Tapi kalau tidak, itu akan kembali kepada kita menjadi keburukan dan kegelapan. Nantinya akan menuntut kita di akhirat, akan menuntut kita kalau kita tidak mendidiknya dengan baik, ya, tidak mengajarkan agama, di akhirat akan dituntut kita. Kenapa kamu tidak sholat? Nah, ayah saya tidak mengajarkannya. Ya. Semuanya apa? Karena sebab orang tua tidak mendidiknya. Nah, maka dari itu, ayo
mulai sekarang sebelum masuk Ramadan ini kita perbaiki amal kita, ya. Kita jaga anak kita daripada keburukan-keburukan ada di dunia ini. Kita lihat daripada bagaimana hubungan anak-anak kita, keluarga-keluarga kita lihat, kita perhatikan supaya menjadi anak-anak yang soleh, nantinya bisa mendoakan kita menjadi amal yang soleh, ya. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li syarri ma indana, wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Cukup kemuliaan bagi bulan Ramadan. Cukup kemuliaan bagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah satu-satunya nama bulan yang disebutkan secara jelas oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran ila akhiril ayah. Jadi cukup kemuliaan bagi Ramadan. Dia cuma satu-satunya dari 12 bulan Hijriyah yang disebutkan secara jelas oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan cukup kemuliaan bagi bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan di bulan tersebut. Enggak mungkin Allah milihkan sembarangan bulan, sembarangan waktu untuk kitab yang paling suci, kitab Al-Quran, enggak mungkin. Allah pilihkan bulan yang paling suci untuk kitab yang paling suci, yaitu bulan Ramadan. Yang ketiga, cukup kemuliaan bagi Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal menerima wahyu di bulan Ramadan. Itu cukup kemuliaan bagi Ramadan. Pilihan banget sudah Ramadan ini. Nah, kita masuk ke ilmu fikihnya. Syarat-syarat keabsahan puasa. Jadi ini untuk keabsahan puasa harus ada ini. Ada 4. Yang pertama, al-Islam, harus orang Islam. Ya. Jadi orang kafir walaupun puasa Ramadan, puasanya enggak sah. Tapi kalau ada orang kafir masuk Islam, mu'alaf, maka dia tidak wajib mengqadai puasa-puasanya saat dia kafir. Jadi dia dari nol aja, dari awal, kayak dia baru lahir gitu, kayak dia baru balik dari awal. Itu rahmatnya Islam, rahmatan lil alamin. Yang kedua, berakal, harus berakal, bukan orang gila, ya, bukan orang gila. Kalau seandainya ada orang puasa, naudzubillah min dzalik, siang harinya dia gila walaupun sebentar, batal puasanya. Batal puasanya. Kenapa? Tidak berakal. Walaupun sebentar, gila sebentar terus sadar lagi. Misalnya kejeduk edan, ya, terus kemudian sadar lagi, ya, itu berarti tetap batal. Karena apa? Gila, hilang akal sudah. Syarat keabsahan yang ketiga, an-naqa' minal haid wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Jadi bukan perempuan yang haid, bukan perempuan yang nifas. Kalau seandainya perempuan saat puasa Ramadan, walaupun cuma kurang sebentar lagi maghrib, dia keluar darah, maka perempuan itu di hari itu
walaupun mulai subuh sampai kurang semenit lagi maghrib, tetap di hari itu wajib diqodoi karena puasanya nggak sah, karena dia haid walaupun sebentar. Atau nifas juga begitu, sama. Nah tapi kalau dia misalnya haid siang hari suci, dia haid, subuh dia tidak puasa, dia haid kok, atau nifas. Siangnya dia bersih, dicek kok bersih, suci, maka disunnahkan baginya untuk puasa sampai maghrib. Jadi dia jangan makan, jangan minum, disunahkan. Tetap hari itu nanti wajib diqodho. Cuman untuk menghormati orang-orang yang puasa, menghormati hari itu, hari yang mulia, dia tetap jangan makan, jangan minum sampai maghrib. Afdalnya begitu, sunnahnya begitu. Kalau seandainya makan gimana? Tidak dosa, cuman kurang afdal, enggak sunnah. Yang keempat, al-ilmu biqaulil waqt gabilan lis-shaum. Dia tahu hari itu adalah bulan Ramadan, bukan bingung. Makanya paling enak ikut pemerintah, enggak bingung. Ya, pemerintah memutuskan apa, Selasa atau Rabu, sudah ikut aja. Selasa atau Rabu keputusan pemerintah, sudah ikuti aja, biar enggak bingung. Nah kalau bingung-bingung itu malah yang enggak sah, malah mumet. Ya, ikut yang jelas saja. Sekarang syarat wajib puasa. Tadi syarat sah, sekarang syarat wajib. Syarat wajib puasa ada 5. Syarat wajib puasa. Jadi orang ini wajib puasa. Orang yang memenuhi syarat ini wajib puasa. Yang pertama Islam, jelas ya. Yang wajib puasa orang Islam. Orang kafir nggak wajib puasa. Orang kafir nggak wajib sholat, nggak wajib zakat, nggak wajib puasa, nggak wajib haji, nggak wajib. Tapi di neraka disiksa. Loh, gak wajib kok disiksa, Beb? Iya. Siksaannya dia itu untuk kekafirannya. Kekafiran itu mencakup meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji. Karena toh orang kafir pun sholat, ya ndak sah, kan begitu. Toh orang kafir pun zakat, ya ndak sah, karena ndak memenuhi syarat. Alhamdulillah ya, jadi begitu. Jadi mereka nggak wajib, cuman mereka diazab karena meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji. Loh kenapa nggak wajib kok disiksa? Iya karena kekafirannya menyebabkan mereka nggak sah. Itu kuncinya di syahadatain, 2 kalimat syahadat. Makanya dalam Al-Quran Allah menyampaikan masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin walam nakun nut'imul miskin ila akhir surah. Ya, ketika Allah tanya, ketika malaikat tanya atau orang-orang tanya kepada orang kafir, kenapa kalian masuk neraka sakor ini? Kenapa masuk neraka? Ya, karena kami enggak sholat, kami enggak zakat. Ya, padahal mereka orang kafir, enggak wajib sholat, tapi tetap diazab meninggalkan sholat. Islam. Ya. Tapi kalau murtad beda sama kafir loh ya. Kafir sama murtad itu beda. Kalau murtad dia pernah Islam terus mengkhianat, keluar Islam, kafir lagi, maka dia wajib mengqadai seluruh Ramadan yang dia tinggalkan. Misal dia murtad 10 tahun, 10 kali Ramadan wajib dia bayar, lunasi. Sholat selama 10 tahun wajib dia lunasi. Kenapa? Dia murtad, pengkhianat agama. Bukan orang kafir asli, tapi orang murtad. Wal'iyadu billahi ta'ala min dhalik. Syarat yang kedua, syarat wajib yang kedua, at-taklif, mukallaf. Mukallaf itu apa? Baligh, berakal. Dia baligh, sudah baligh dan dia berakal. Adapun anak kecil yang wajib itu walinya, orang tuanya. Misal saya punya anak umur 7 tahun, wajib saya sebagai orang tua memerintahkan anak untuk puasa. Perintahkan mereka untuk puasa. Kalau tidak puasa dipukul enggak? Jangan dipukul, masih 7 tahun. Tapi kata Nabi, kalau sudah 10 tahun orang tua merintahkan anak, anaknya tidak sholat, anaknya tidak puasa,
Ya, orang tua berhak memukul anaknya, tapi memukul yang tidak sadis ya, pukulan yang tidak sadis. Ya jiwit, jewer, ngeplak sithik ya. Jangan sampai menyebabkan keluar darah, memar ya, cuil ya, sowek, patah tulang, jangan. Haram ya, enggak boleh. Jadi yang ringan-ringan saja. Ya. Tidak dikasih uang jajan gitu ya, misalnya bisa. Tidak boleh keluar, kunceni ya. Bisa. Pokoknya yang tidak menyakiti fisik parah gitu ya, tidak boleh. Nah, itu wajib bagi orang tua karena dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan istri, ulama bahas, istri kan kewajiban suami. Istri misalnya tidak sholat, istri tidak puasa, padahal wajib, maka boleh bagi suami mukul istrinya. Ini fikih loh ya, kita nggak bahas negara ya. Aku dikira ini kita bahas fikih, hukum fikihnya begitu. Tapi tetap mukul istri tidak mampleng, pak, enggak ya, julek enggak ya, enggak begitu. Mukul yang wajar gitu ya, dijewer misalnya, sholat ya, atau dijiwit, pokoknya yang tidak menyakiti sampai berdarah darah, nyowek ya, enggak. Itu berhak bagi suami. Lah kalau suaminya yang enggak sholat, enggak boleh istri mukul suami, enggak boleh. Sama kayak orang tua enggak sholat, anak boleh mukul orang tua? Enggak boleh. Nah, gambarannya begitu. Jangan terus, aku nggak sholat, mbok kepo, nggak bisa. Hukumnya begitu, harus nurut, ya. Hukumnya begitu. Ya, suaminya didoakan, dinasihati, dipukul nggak boleh. Ya, sama seperti anak, orang tuanya nggak sholat, anaknya doakan sama nasihat, nggak bisa mukul. Tapi kalau orang tua ke anak nggak sholat bisa mukul. Dan itu memang haknya masing-masing. Kalau kasih hak masing-masing. Tapi syarat wajib yang ketiga, al-itaqah, mampu. Mampu itu dalam dua hal, secara nyata mampu, secara syariat ya mampu. Jadi mampu itu dalam dua hal, secara nyata mampu, kenyataannya dia mampu. Yang kedua, secara syariat dia mampu. Secara nyata dia mampu, contoh yang tidak mampu secara nyata, kenyataan siapa? Contoh orang yang lansia. Jadi secara fisik, secara nyata dia nggak mampu, maka dia nggak wajib puasa. Kenapa? Nggak mampu, nggak memenuhi syarat. Orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, dokter bilang ini setahun lagi mati ya. Ini tidak lama umurnya ini, misalnya jangan puasa, ini tidak boleh puasa. Dokter ya, dokter, bukan sembarang orang yang bilang, dokter yang memang ahli mahir. Maka mereka nggak wajib puasa. Kenapa nggak wajib puasa? Karena mereka orang yang tidak mampu secara nyata, memang tidak mampu. Yang kedua, mampu secara syariat. Jadi syariat memang membuat mereka mampu melaksanakannya. Nah, contohnya siapa orang yang tidak mampu secara nyata mampu, tapi secara syariat tidak mampu? Siapa? Perempuan yang haid dan nifas. Perempuan yang haid itu kalau seandainya puasa, mampu tidak mereka? Mampu, bisa, sehat tuh. Ya, haid kan wajar, manusiawi, perempuan semua haid, ya. Dia secara nyata mampu, tapi secara syariat dia walaupun puasa, sah tidak puasanya? Tidak sah. Tidak sah, berarti dia tidak mampu secara syariat, bukan secara nyata. Nah, itu syarat wajib yang ketiga, mampu. Mampu secara nyata dan mampu secara syariat. Yang keempat, sehat. Syarat wajib puasa sehat, dia orangnya sehat. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang sakit. Sakit yang gimana? Nah, ini harus diperjelas ini. Orang ngeluh, ya,
meleh gitu enggak. Orang sakit yang tidak wajib puasa, sakitnya itu definisinya adalah yang memperbolehkan untuk tayamum. Sakit yang memperbolehkan untuk tayamum. Apa itu? Pertama, dikhawatirkan kematian. Dokter bilang, ente tetap ngeyel poso, mati we. Gitu kan. Misalnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wis to. Kowe nek rak manut mbak aku, tetap puasa kamu. Kamu enggak sembuh-sembuh nanti. Dokter bilang gitu. Lama kamu sembuhnya. Mundur terus nanti sembuhnya. Nah, ini enggak apa-apa berarti. Enggak puasa enggak apa-apa. Atau yang ketiga, kamu kalau puasa, penyakit kamu tambah parah. Dokter bilang gitu. Penyakit kamu tambah parah. Maka dia boleh enggak puasa. Itu yang ketiga. Ini adalah 3 hal yang diperbolehkan bagi orang yang sakit. 3 ini toh diperbolehkan untuk tidak puasa. Kalau cuma ngeluh ya, meriang, awake anget ya, perutnya lapar, sakit mah biasa, ndak boleh ya, sembarangan ndak boleh. Ndak boleh. Ya, harus yang parah seperti itu. Kalau mah itu contoh yang mah yang akut, itu parah banget, mah yang akut. Dokter bilang ini mahnya kamu akut ini kamu nggak boleh puasa sama sekali. Nah, nggak apa-apa itu, dokter yang bilang. Angger mah biasa sahur minum obat, ya kan? Buka minum obat, rampung, selesai. Syarat wajib yang kelima, orang yang mukim. Dia orang yang mukim ya. Santri mukim, santri ini bukan musafir. Enakan santri musafir ya. Sholatnya kosor terus ya, jamak terus, tidak puasa terus, tidak. Santri itu mukim. Kalau sudah ente niat lebih dari 4 hari di satu daerah, itu berarti sudah mukim dari awal sampai itu sudah mukim. Contoh misal saya mau ke Pasuruan, sowan Habib Taufik. Saya niat seminggu di sana. Mulai saya sampai sana tuh saya sudah tidak boleh pakai sholat jamaah atau qashar, sudah tidak boleh. Kenapa? Niatnya selebih dari 4 hari. Dengan niat itu sudah mukim saya berarti. Santri kan begitu. Santri kan niat sampai liburan kan begitu. Sampai liburan kan lama, setengah tahun. Lama. Jadi sudah tidak musafir lagi, mukim sudah. Itu. Mukim ya. Nah, enggak wajib bagi musafir. Tidak wajib bagi musafir. Musafir enggak musafir kene Kendal ngono tok ora. Ya. Sini Kendal enak. Aku tinggal mburi tok kene. Kendal. Ya, tinggal ke belakang tok sudah Kendal. Enggak. Musafir yang diperbolehkan qashar marhalaten, yaitu sekitar 82 kilo lebih. Sini Boyolali, sini Solo, ya. Sini Kudus belum, sini Jepara belum, ya. Sini Pati sudah, ya. Sini Kudus, Demak pemenang, ya. Belum itu, belum. Pokoknya 82 kilo atau lebih. Dan sebelum subuh, nah terus pagi sarapan. Duh, kok sarapan? Iya, saya mau musafir ini. Enggak boleh. Kalau sudah subuh, enggak boleh sudah. Walaupun ente ke Amerika, habis subuh berangkatnya, tetap wajib puasa. Tetap wajib puasa. Kenapa? Berangkatnya habis subuh. Jadi safarnya sebelum subuh itu baru boleh tidak puasa. Jadi syaratnya 2 berarti kan, safarnya sebelum subuh, yang kedua safarnya minimal 82 kilo atau lebih. Itu baru boleh untuk apa? Tidak puasa. Tapi tetap kata Nabi, kalau kuat musafir puasa, afdal puasa. Kalau kuat kata Nabi,
Dalam Al-Quran pun Allah bilang wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian buat puasa ya khairul lakum, lebih baik bagi kalian kalau kuat ya. Sekarang tuh safar tidak kayak dulu. Sekarang itu lebih capek ke Demak daripada ke Jakarta. Iya, Demak macetnya kayak ngono. Ya kan? Macetnya kayak gitu. Jakarta ke bandara naik pesawat AC kabeh. Sampai di bandara AC, naik taksi AC semua. Demak panas, macet, ya kan? Keringetan, lebih angel ke Demak, lebih capek ke Demak. Ya. Purwodadi mana? Dalane rusak ya. Masya Allah. Aku ini acara yang Purwodadi sing ada di benakku dalane. Dalane. Masya Allah. Mudah-mudahan digendaki mbek pemerintah. Ya. Jadi Habib-habib sing acara rono ki enak. Ya, jadi mukim ya, mukim. Baik. Sekarang rukun puasa, rukunnya puasa. Nah, sholat ada rukunnya, haji ada rukunnya, puasa juga ada rukunnya. Rukunnya puasa cuma 2. Pertama niat. Baik puasa fardu, puasa sunnah, wajib niat. Ya, bedanya kalau puasa fardu niatnya harus malam hari. Mulai maghrib masuk waktu niat sampai subuh. Jadi kalau seandainya sahur, makan sahur, ndak niat, mulai maghrib sampai subuh ndak niat sahur. Niat durung. Wah, aku sahur kok. Sahur kan menandakan saya mau puasa. Oh, ndak bisa. Ndak bisa. Sahur tanpa niat nggak bisa. Ya, sahurmu karena ngeleh, ya, nggak bisa. Jadi sahur tidak mewakili niat. Jadi walaupun kamu nggak sahur tapi niat, sah puasa kamu. Sahur sunnah kok, nggak wajib. Jadi yang penting niat di dalam hati. Jadi walaupun kamu dalam hati sudah niat, walaupun nggak nawa itu sauma godin, nggak begitu, tetap sah. Karena niat tempatnya di mana? Di hati. Niat tempatnya di hati. Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i, niat itu tiap malam. Malam 1, malam 2, malam 3, malam 4 sampai malam terakhir Ramadan. Wajib niat, tiap malam wajib niat. Tiap malam itu. Makanya setiap tarawih imamnya itu mesti ngingatkan ya kan. Nawaitu sama godin ya, lihat dituntun niatnya. Nah, itu bukan salah-salahan, bid'ah-bid'ahan, bukan. Itu ngingatkan baik, gak ngingatkan baik, ngingatkan itu. Enggak lupa ente. Itu mazhab Syafi'i. Nah, kalau mazhab Maliki, 1 niat cukup. Jadi di malam pertama Ramadan niat untuk 1 bulan penuh. Itu menurut mazhab Maliki. Makanya para salaf, para masyayikh, para habaib itu mendidik kita, mengajari kepada kita, kalau malam pertama Ramadan ente niatnya double. Niatnya apa? Double. Yang pertama ente niat mazhabnya ente sendiri, mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i, niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Seperti biasa. Yang kedua ente taklid. Taklid itu apa, Beb? Ngikut. Sementara saat itu ente ngikut mazhab Maliki. Mazhab Maliki yang mana menyatakan niat puasa Ramadan cukup di malam pertama saja. Nah, ini niatnya bagaimana? Bahasa Indonesianya begini, bahasa Arabnya kangelan ngapal gini ya. Saya niat puasa sebulan penuh Ramadan. Fardu lillahi ta'ala. Fardan lillahi ta'ala. Nah, itu niat dalam madhab Maliki. Nah, apa faedahnya, Beb? Hikmahnya apa kita kok pakai niat madhab Maliki juga, didobeli niatnya? Iya, karena para salaf tuh tahu kelas-kelasnya kita, wong lalinan, ya, pelupa. Nah, kalau seandainya pertengahan Ramadan awakmu lali, lupa niat, ya Allah Gusti, lali misalnya, lupa, ndak terawih, ya, ndak sahur, bangunnya subuh,
lupa tidak niat ya, maka dia tetap puasanya bisa dianggap sah menurut mazhab Maliki. Sah menurut mazhab Maliki sah, tapi Syafi'i nggak sah, Maliki sah. Jadi dia kalau kelupaan di pertengahan Ramadan, seandainya lupa, dia bisa ikut mazhab Maliki, tetap puasanya lanjut, sah puasanya. Gitu. Itu hikmahnya. Nah, itu pentingnya ilmu. Kalau tahu ilmu enak ente. Kalau tidak tahu repot. Wajib ya, tiap malam wajib niat. Nah, rukun yang kedua, meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Rukun yang kedua, meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat, nggak lupa, ingat, sengaja, dan tahu ilmunya. Ingat-ingat. Rukun yang kedua adalah apa? Meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa dalam keadaan satu, ingat, nggak lupa. Yang kedua, sengaja. Yang ketiga, tahu ilmunya. Tiga ini. Jadi kalau seandainya orang makan lupa, minum lupa, batal nggak? Nggak batal. Kata Nabi, orang yang makan atau minum lupa saat puasa, itu hanya saja dia dikasih makan sama minum sama Allah gratisan. Ya. Nabi yang bilang itu, dikai gratisan we, bonus, monggo. Ya. Makanya ulama ahli fikih membahas, ya. Ente kalau kelihatan orang yang lagi makan minum pas puasa Ramadan, apa yang kamu lakukan? Mbok ilengke, mbok jarke, ini lagi dikasih bonus sama Allah ini, dilengke ora ya, sakke nek dilengke, ya. Ya. Nah, maka para ulama fuqaha ahli fikih membahas. Diperinci, hukumnya dirinci jadi dua. Yang pertama, kalau orangnya itu rodok nakal, ya, wah iki wong iki kita sengaja iki, ya, nah, ini kelihatannya sengaja ini. Wajib kamu mengingatkan, puasa ini, oh iya lali. Misalnya, kalau orangnya bukan orang yang kelihatan orang soleh, orang yang baik-baik, wajib kamu mengingatkan. Tapi kalau kelihatannya orang soleh, ya, misalnya siapa ya? Misalnya kamu kelihatan siapa orang soleh, makan, sunnah mengingatkan, tapi tidak wajib. Nembek bojar ke, mesake, bonus. Biarkan dia makan, biarkan dia minum, sailinge, ya, tidak apa-apa, tidak dosa kamu. Tapi kalau yang orang tidak soleh, kamu ngejar ke, kamu biarkan, kamu yang dosa. Karena wajib kamu ingatkan dia. Ya. Gitu. Jadi kalau sebanyak apapun lupa tidak batal. Nah, lanjut. Masalah masuknya bulan Ramadan tadi kita singkat aja, ikut pemerintah, selesai. Ikut pemerintah ngomong Selasa, Rabu, ikut, selesai. Itu aja. Jadi tidak usah panjang lebar pakai hisab-hisab. Nabi pakainya ru'yah. Nabi pakainya apa? Ru'yah. Saya kira Nabi Muhammad sama ente pinter mana tuh? Nah, heran kadang-kadang wong saiki minteri Kanjeng Nabi. Ini hisab, ini hitungan pasti ini. Ini pasti, hitungannya lebih akurat. Loh, akurat mana? Ente sama Nabi itu akurat mana? Loh, kita tuh kalau pakai barometer tuh Nabi. Paham ya? Bukan teknologi. Nah, Nabi, bukan teknologi. Barometernya Nabi. Nabi pakai hisab apa pakai ru'yah? Ru'yah, ya sudah ru'yah. Selesai. Nabi bilang sumu li ru'yate, puasalah karena melihat hilal. Selesai. Hadisnya begitu. Nah, pemerintah pakai ru'yah, selesai. Udah, pas pemerintah kita pakai ru'yah, pas. Selesai.
Yang mau pakai hisab, monggo, tanggung jawab dia di hadapan Allah Ta'ala. Ya, walaupun ada yang memperbolehkan ulama, monggo. Tapi kita pakai yang pendapat yang kuat aja. Mu'tamad, pendapat yang disandari jumhur kebanyakan para ulama, yaitu dengan apa? Ru'yah. Nah, selamat. Paling enak selamat ikut Nabi, selesai. Tidak usah minteri Nabi. Ya, Nabi lebih pintar dari orang semuanya ini. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sekarang sunnah-sunnahnya puasa. Sunnah-sunnahnya puasa. Setelah sunnah-sunnah, yang dimakruhkan, yang membatalkan. Yes. Selesai, tinggal 3 hal ini yang kita bahas. Nanti habis itu tanya jawab. Yang punya pertanyaan disiamkan. Sunnah-sunnahnya puasa. Yang pertama, mempercepat buka. Mempercepat buka. Mempercepat buka. Mempercepat buka ini nunggu adzan, ya. Iya. Nunggu adzan. Atau sudah waktunya, ya. Jadi muadzin itu afdolnya buka dulu, bahkan muadzinnya. Jadi muadzin jangan adzan dulu baru buka, dia ketinggalan fadilah. Jadi wong sing paling awal buka itu muadzin, paling naik muadzin itu. Paling awal buka siapa? Muadzin. Karena muadzin ketika lihat masuk waktu dia buka dulu, tapi jangan suwe-suwe. Ya, masa agak saya nunggu nih. Dia buka dulu, terus dia adzan. Nah, begitu. Paling awal muadzin. Paling awal buka. Atau mengikuti apa jadwal imsakiyah itu yang biasanya di kalender-kalender itu, asal itu betul akurat nggak apa-apa, bisa. Iki ada nih kesuwe nih, ini wis jam misalnya, nggak apa-apa, ngikuti itu nggak apa-apa. Jadi waktunya yang penting, bukan adzannya. Tapi kalau ngikuti adzan ya nggak apa-apa. Jadi harus yakin masuk maghrib langsung buka, begitu. Jangan pas ragu-ragu, wis maghrib dong ya, wis maghrib dong ya, wis buka sik wis, selat telat, enggak bisa. Jangan, kalau ragu-ragu jangan. Yakin sudah maghrib langsung buka, cepat. Yang kedua, suhur, ya. Kalau Indonesia ini sahur. Sahur itu walaupun seteguk air, sahur afdal, bukan harus kenyang, enggak, ya, enggak. Walaupun seteguk air sunnah sahur ini. Nah, sahur ini masuk waktunya setelah setengah malam lewat setengah malam. Misal malam 8 jam, setelah lewat 4 jam masuk waktu sahur. Ya, misal jam 1, jam 2, jam 3 itu udah waktu sahur itu. Jam 10, jam 11 belum, ya, belum. Sisa nah ben turune sampai subuh. Tak sahur jam 11 belum masuk waktunya mas, itu makan malam, ya, bukan sahur, makan malam itu tak masuk. Sahur afdal, ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya beda dengan Yahudi Nasrani. Orang Yahudi Nasrani itu kalau puasa tidak pakai sahur, kemaki kuat kuat nih, rak perlu sahur aku kuat. Kadang-kadang orang ngono tuh. Aku alhamdulillah Ramadan ini aku jarang sahur aku. Maksudnya ben ketoke kuat ngono. Kemaki padahal kowe iki justru modone wong Yahudi Nasrani. Nabi merintahkan kita sahur itu supaya beda sama Yahudi Nasrani. Supaya beda sama mereka. Nabi tidak suka sama-samaan, beda, supaya beda. Dan yang kedua supaya kuat, bukan kuat-kuatan, ya. Supaya punya tenaga ekstra buat puasa, ibadahnya nyaman, tidak kengkelen. Sunnahnya sama kayak buka, sama. Yo pertama dimulai kurma dulu, sama. Buka puasa ya gitu. Jadi iklan-iklan berbukalah dengan yang manis, kui cuma iklan, strategi marketing, ya. Berbukalah dengan kurma, ya. Kurma karena kurma nggak mesti manis. Kurma itu ada yang sepet, ya. Ada yang manis, ada yang nggak ada rasanya, ada.
Jadi tidak mesti manis kurma. Karena kurma itu kalau awal masuk kita buka puasa, awal masuk kurma itu perut tidak kaget, pencernaan tidak kaget. Ibarat mobil mau dipakai dipanasi dulu. Nah ini pemanasannya kurma. Kurma itu berarti kayak manasi mobil, mesinnya dipanasi dulu, pencernaannya dipanasi dulu. Ngeng, baru cola, sego, es. Itu. Jadi coba langsung ente. Kurma dulu pemanasan. Panasi sik wetengmu. Kemudian yang ketiga, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur itu afdol. Ya, makanya Nabi SAW dalam hadis menyampaikan, umatku selalu dalam keadaan yang baik selama mereka mempercepat buka dan mengakhirkan sahur. Mempercepat buka dan mengakhirkan sahur. Nah ini loh, Allah tuh tahu sama kita-kita. Gini di kon bukane rada suwi mesake, ya. Sahurnya keawalan mesake. Ya, Allah tahu sama kita, Allah sayang sama kita. Yes. Buka awal, sahur akhir. Nah, itu. Buka awal, sahur akhir. Malah afdol malahan. Mengakhirkan sahur. Tapi sekiranya nggak terlalu parah. Sekiranya pengelek adzan, enggak, jangan. Ya, itu parah banget itu. Ya. Afdolnya seukuran baca 50 ayat sebelum adzan, itu sudah berhenti. Dulu Nabi begitu. Jadi kalau sudah berhenti makan, baca ayat 50 ayat, habis itu adzan subuh. Nah, 10 menit, 15 menit berhenti. Jadi sahur itu jam berapa, Beb? Ya kalau subuhnya misal jam 4:30, ya sahur jam 4 atau 4 kurang 1/4 gitu. Jangan terlalu awal, jam 3 kurang afdal. Ya. Jadi jam 4 kurang, kalau 4:30 subuhnya itu sahur. Jadi jam 4 sikatan, ya, biar nggak terlalu bau. Terus jam 4:15 mandek, 4:30 adzan. Nah begitu pas. Seandainya 4:30 adzan, misalnya jam 4:30 adzan nih. Kemudian buka sunnahnya tadi apa afdalnya? Kurma ganjil, ya, 3, 5, 7, 9, 11, 21, ya, 23, sakuatmu. Kurma, ya, kurma. Kalau tidak punya kurma, ini zaman dahulu kala. Zaman sekarang kurma gampang, takjil di mana-mana kurma gampang. Di zaman dahulu orang jarang berangkat haji, berangkat umroh, angel goleki kurma. Ya. Kalau tidak ada kurma, air zam-zam. Kalau tidak ada zam-zam, air biasa. Ya. Kalau tidak ada air, misalnya yang manis asli seperti anggur, ya, yang manis asli. Kalau tidak ada yang manis asli, manisan, kolak, ya, kolak. Ya kolak itu keri, ya, keri kolak itu. Kolak itu terakhir. Keri. Nah, kemudian selanjutnya apa? Baca doa, buka baca doa, ya. Baca doa buka itu afdalnya setelah ngincipi. Jadi bukan sebelumnya, sebelum ngemplok, sebelum makan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu kurang afdal. Afdalnya setelah ngincipi. Setelah ngincipi baru Allahumma laka sumtu. Kan baru rampung posomu. Kalau tadi ente belum makan, Allahumma laka sumtu, ya Allah saya telah puasa. Lu kok cek poso kok? Lu mas batal dong. Belum kan? Nah, sama teksnya tuh enggak pas gitu loh. Paham enggak? Nah, Allahumma laka sumtu, ya Allah saya sudah puasa. Lu kok cek poso? Wa sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, dan saya sudah makan rezekimu. Mangan apa we? Urung mangan. Ini kan?
Mudeng. Ini belum makan kok. Belum ngicipi kok. Cicipi dulu. Baru pas sama teksnya tuh pas. Allahumma laka sumtu. Saya sudah puasa. Ya wes puasa betul. Wes mangan kok. Ya ala rezeki after tuh. Ya udah ngicipi kurma kok. Ya. Pas sama teksnya. Nah, ini kalau tahu ilmunya enak ini. Pas baca doanya ngerti waktunya. Enak ngerti wes. Ayo bareng-bareng ya. Allahumma laka sumtu. Padahal tidak nyambung sama teksnya ya. Ngono. Makanya penting ilmu itu ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Juga doa yang sahih, hadis sahih. Dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Doanya banyak panjang. Nanti tak share di grup WA Ashabul Yamin ya. Kemudian sunnah-sunnah puasa selanjutnya adalah memberi makan kepada orang yang puasa. Walaupun ini ngasih air, susu, ngasih kurma, ngasih takjil, walaupun sedikit, itu afdal, pahalanya luar biasa. Ente ngasih satu orang, misal ana ngasih kurma ke Fatih puasa Ramadan. Ana ngasih kurma ke Fatih misal dapat pahala dari Allah hari itu 1 miliar. Saya sama Allah dikasih pahalanya Fatih 1 miliar. Tapi tanpa mengurangi pahala Fatih 1 miliar. Fatih tetap dapat 1 miliar, saya dapat 1 miliar karena saya yang bukoni Fatih. Saya yang ngasih buka Fatih. Bayangkan kalau 5 orang, 10 orang, pirang M we. Berapa triliun ini? Satu masjid, sak kampung, sak kota, ya, sak negara. Bayangkan berapa ini pahalanya. Bahkan ulama membahas, walaupun si fulan yang ente kasih itu posone berpura-pura, ora poso ning masjid njupuk takjilan. Nah, itu kan banyak tuh model-model begitu. Nah itu gimana itu pahalanya orang yang ngasih itu? Wah sia-sia begitu. Sia-sia no, enggak ada sia-sia. Dia dapat niatnya. Seandainya si fulan puasa tenanan, pahalanya berapa? Dia dikasih pahalanya. Walaupun si fulan tuh enggak dapat pahala karena itu. Nah ini loh hebatnya Ramadan. Walaupun fulan ini berpura-pura, tapi seandainya dia serius puasa, pahalanya berapa? Dikasihkan ke ente yang ngasih buka. Walaupun fulan enggak dapat apa-apa. Karena dia itu puasanya pura-pura. Sama kayak orang datang pengajian kan ada niatnya cuma mangan. Ya toh. Wah iki ono mangan nih, berkatan. Ono senenge ya. Memberi makan orang yang puasa. Kemudian kesunahan berikutnya, kalau mandi malam, mandi junub ya malam. Jadi jangan dibablaske sampai subuh. Jadi dia misalnya malam kumpul sama istrinya junub, dia sampai subuh tidak mandi-mandi, habis subuh dia baru mandi. Jangan. Memang menurut madhab Syafi'i masih sah puasanya, tapi menurut madhab lain tidak sah puasanya, batal. Jadi harusnya dia masuk subuh itu dalam keadaan suci, menghadapi Ramadan dalam keadaan suci, karena menghadapi bulan yang suci, kan begitu. Itu mau kumpul sama istri ente tidak apa-apa. Hilalakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Allah tuh tahu kalian kok. Allah tuh tahu kelasnya manusia itu kayak apa. Sebulan tidak suruh kumpul sama istrinya abot misalnya. Ya tidak apa-apa, ini malam ben wengi ra apa-apa. Tidak ada masalah. Tapi subuh dalam keadaan suci. Sudah suci. Jangan dalam keadaan masih junub. Kemudian yang berikutnya, sunahan yang berikutnya yang ke-8 ya. Tiap malam ente mandi. Habis maghrib sampai subuh waktunya mandi. Walaupun tidak junub, mandi sunnah. Supaya apa? Semangat qiyamul lail. Wangi ente tarawih. Ya, tidak gelegean terus ya. Ini siap ente tarawih, tadarus, siap, seger ya. Seger. Mandi tiap malam sunnah hukumnya, mandi malam. Jadi kalau Ramadan itu mandinya malam. Saya pun begitu. Saya tidak mandi kalau habis subuh sampai maghrib, tidak mandi saya.
Dan yang lainnya juga begitu yang mengikuti sunnah Nabi. Dan Nabi tidak pernah mandi mulai subuh sampai maghrib, tidak. Karena bahaya. Ente kalau mandi habis subuh sampai maghrib, di antara itu waktu itu ente mandi, walaupun tidak sengaja airnya masuk ke kuping, batal bos ente, batal. Kecuali mandi Jumat. Mandi Jumat kan sunnah, mandi yang sunnah hukumnya ya sunnah, tidak apa-apa, nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau mandi dingin-dinginan, seger-segeran, itu kalau nggak, walaupun tidak sengaja masuk, batal. Makanya kalau cebok ya, buang air besar, cebok ya, istinja, itu hati-hati, jangan biur masuk, nanti batal. Masuk duburnya batal. Pelan-pelan aja, slow ya, jangan banter-banter nyiramnya. Kemudian yang ke-9, istiqomah tiap malam sholat tarawih, mulai awal malam pertama sampai malam terakhir. Kenapa? Karena Nabi bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban, siapa orang yang menjalankan Ramadan, berdiri qiyamul lail di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, beriman karena Allah, ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa fi riwayah wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lalu semuanya dan dosa yang akan datang diampuni sama Allah semuanya. Maksudnya apa ini? Salat taraweh. Kata para ulama maksudnya apa? Salat tarawih. Itu mulai awal pertama sampai akhir Ramadan, tarawihnya tidak pernah ninggal, 20 rakaat terus tidak pernah ninggal. Maka ente dapat jaminan dari Nabi ini. Ente betul-betul Idul Fitri dalam keadaan kembali fitrah, tidak punya dosa, kayak bayi yang baru lahir. Allahumma amin. Yang ke-10 juga istiqomah sholat witir. Setelah taraweh witir ya. Witir Ramadan berbeda dengan witir-witir selain Ramadan. Ini istimewanya Ramadan. Yang pertama, witir di bulan Ramadan sunnah berjamaah. Witir di selain Ramadan enggak sunnah berjamaah, ya kan? Witir di bulan Ramadan sunnah dikeraskan suaranya. Ente kalau witir imamnya pelan apa keras? Keras. Beda kalau ente witir di selain Ramadan, ente baca sendiri, baca sendiri. Dan juga yang ketiga, keistimewaan witir Ramadan, kalau sudah setengah bulan terakhir Ramadan disunnahkan apa? Kunut. Sedangkan witir-witir selain Ramadan tidak disunnahkan untuk kunut. Nah, yang ke-11, memperbanyak tilawatul Quran ya. Khatamkan Quran, karena Ramadan syahrul Quran. Ramadan itu bulan apa? Bulan Quran. Diturunkannya Al-Quran, pertama kali diturunkan Al-Quran kepada Nabi bulan Ramadan. Diturunkan secara komplit semuanya 30 juz, itu juga di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, malam Lailatul Qadar, malam Ramadan. Kemudian yang ke-12, oleh Imam Syafi'i itu tiap hari 2 khataman. Jadi sebulan Ramadan berapa? 60 kali khataman. Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i. Kalau siapa? Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr Al-Jufri, tiap malam selain siangnya ya, malam tahajudnya rakaat pertama khatam Al-Quran, rakaat kedua Qul huwallahu ahad 90.000 kali ya. Itu istiqomahnya beliau. Itu cuma yang sholat 2 rakaatnya, lain yang apa? Yang siangnya loh ya, Quran siangnya itu Quran sing sholat 2 rakaat itu. Kalau Syekh Abdurrahman As-Saggaf siang 4 kali khataman, malam 4 kali khataman. Siang berapa? 4 kali khataman Quran, malam 4 kali khataman Quran. Habib Ali Al-Habsyi pernah mau nyoba, bisa enggak saya ini 4 kali khatam siang, 4 kali khatam malam. Beliau berusaha sehari sampai 5, 6, 7 sampai bisa 8 kali Habib Ali, sehari 8. Bayangke nih, sehari 8 kali khataman itu piye? Belum sholate, belum trawehnya, belum
nemoni tamu, ya, belum ngajine. Tuh hebatnya mereka orang-orang dulu, insyaallah. Yang ke-12 memperbanyak sunnah-sunnah seperti sholat qobliyah, ba'diyah, kompliti, sholat duha, sholat tasbih, sholat awabin, tahajudnya semua. Terus memperbanyak amal soleh, sedekah, silaturahim, menghadiri majelis ilmu, iktikaf di masjid, ya. Kemudian yang bisa umroh. Loh, ini tak kasih ini. Ini kan pandemi tidak bisa umroh, atau walaupun tidak pandemi atau biaya beb, ya. Misal, ente bisa tiap hari haji umroh. Terus bolak-balik tak kandani. Ente setiap habis sholat subuh, jangan pulang, jangan kemana-mana, duduk di situ. Tempat ente apa? Sholat subuh itu sampai terbit matahari. Terus sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah isyraq. Itu kata Nabi, dapat pahala haji umroh sempurna. Tiap hari ente bisa haji umroh. Bukan cuma Ramadan, apalagi Ramadan. Ya enggak? Apalagi Ramadan. Sedangkan Nabi bilang, umrah di bulan Ramadan itu kahajjah ma'i, kayak haji bareng saya, kata Nabi. Berarti ente bisa tiap hari dapat pahala haji sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan pahalanya kayak apa itu? Haji bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap hari. Caranya gimana? Ente habis sholat subuh sabar sidik, nanti sampai isyraq ente wirid, baca doa, baca Quran, sesudah sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu ente mau tidur silahkan, dapat pahala haji umroh sempurna. Bahkan umrohnya itu enggak umroh biasa, seperti pahala haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kemudian menjaga diri dari perbuatan dosa, menjaga hati dari penyakit-penyakit hati. Kemudian semangat 10 hari terakhir mencari Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu malam yang derajatnya tinggi, li'idhami qadriha. Nah, ulama berbeda pendapat sampai 40 pendapat tentang kapan Lailatul Qadar itu. Ada 40 pendapat. Ini tak sebut no kabeh sampai sore, ya. 40 pendapat. Tapi dari 40 ini tak singkat, ya. Kebanyakan pendapatnya itu di yang ganjil. Yang apa? Ganjil, yang ganjil. Dari yang ganjil, yang paling banyak itu 10 hari terakhir. Ada pendapat yang malam 17, malam 19, ada pendapat. Cuman terbanyak 10 hari terakhir. Dari 10 hari terakhir yang terbanyak yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Dari itu, dari 21, 23, 25, 27, 29, yang terbanyak adalah apa? 27. Kenapa 27? Ya, karena Lailatul Qadar itu di dalam surat Al-Qadar disebut berapa kali? 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 3 kali. Jumlah huruf Lailatul Qadar itu 9. Lailatul Qadar jumlah hurufnya berapa? 9. 9 kali 3 berapa? 27. Nah, itu pinternya ulama teliti. Jadi mulai zaman Rasulullah sampai hari kiamat, yang paling banyak terjadi Lailatul Qadar di malam 27. Paling banyak. Makanya 27 di eman-eman, ya. Tapi kalau Imam Syafi'i beda pendapat. Imam Syafi'i enggak condong yang ke-27. Kalau Imam Syafi'i pribadi condongnya 21 atau 23. Kenapa? Iya, karena di dalam hadis Bukhari Muslim itu Nabi Muhammad SAW keluar sholat tarawih di luar itu malam 21. Dalam Muslim Nabi Muhammad keluar malam 23. Hadisnya sahih semuanya.
Bukhari Muslim, yang satu Sahih Muslim. Nah, makanya di pondok sini khataman Quran malam 23 tiap tahun. Yang mau hadir silahkan. Khataman Quran, mencari Lailatul Qadar, menggapai Lailatul Qadar malam 23 Ramadan. Di sini pondok sini, tarawih bareng berjamaah seperti biasa tahun-tahun kemarin. Nah, jadi Imam Syafi'i condongnya malam berapa? 21 atau 23. Itu Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Qulyubi tergantung awal hari puasa itu hari apa. Kalau hari Ahad, Rebo berarti 29. Catat ya. Ahad, kalau awalnya Ahad, Rebo, Ahad atau Rebo berarti 29. Kalau awal Ramadan hari Jumat atau Selasa berarti 27. Nah, ini tinggal ini besok ini Selasa apa Rebo itu. Kalau menurut Imam Qulyubi, misalnya besok Ramadannya misal Selasa, berarti malam berapa? 27. Lailatul Qadarnya 27. Kalau Rebo misal Ramadannya misal pemerintah memutuskan Rebo, berarti malam 29 menurut Imam Qulyubi. Kalau awal Ramadan Kamis, maka 25, malam 25. Kalau awal Ramadan Sabtu, malam 23. Kalau awal Ramadan Senin, maka malam 21. Ini pengalaman ulama-ulama sufi, diantaranya Imam Qulyubi. Silahkan. Kemudian sunah-sunahnya banyak banget ya, banyak banget, macam-macam. Nah, sekarang yang dimakruhkan apa? Ngicipi makanan, tapi jangan ditelan. Ditelan ya batal ya. Cuma terus diludahkan, terus dikumur-kumur gitu. Ibu-ibu yang masak-masak itu biasanya. Terus kayak bekam saat puasa itu makruh. Bahkan madhab lain batal. Kalau madhab Syafi'i makruh. Yang keempat, kumur-kumur sebelum buka. Sebelum makan kurma dia kumur-kumur, terus dibuang. Itu kayak ente ngeremehkan bau mulutnya ente saat puasa, ngece ente. Sedangkan Allah dan Nabi Muhammad puji bau mulutnya ente yang bau busuk itu dipuji sama Nabi Muhammad SAW. La khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Ya, di sisi malaikat lebih wangi dari minyak misik, walaupun di sisi manusia badek. Tapi di sisi malaikat lebih wangi dari minyak misik. Di sisi Allah ente kalau ketemu Allah nanti, bau mulutnya orang-orang yang puasa nanti di hari kiamat ketoro. Baunya itu semerbak wangi. Wah, ahli poso ini. Kelihatan. Orang yang di akhirat bau badek mulutnya, berarti dia dulu ndak ahli puasa. Jadi jangan dikumur-kumur, sudah. Makanya siwak setelah zuhur juga makruh, apalagi sikatan. Kenapa? Karena menghilangkan bau mulut. Jangan diawet-awetkan itu baunya itu sampai maghrib baru gue sikatan. Jangan dihilangkan. Memang mampu. Mana misiknya? Tidak ada misiknya. Malaikat baunya misik, ente baunya badek. Malaikat sama Allah yang menghargai bau mulutnya ente. Yang kan orang puasa mulianya, bau mulutnya jadi dihargai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahal itu bau mulutnya itu. Makanya siwak setelah zuhur makruh karena menghilangkan bau mulut itu. Terus jangan kenyang-kenyang, jangan banyakan tidur, ya, jangan kebanyakan OTW ibadah tidur. Nah, itu makruh-makruhnya. Sekarang terakhir yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu ada dua. Pertama membatalkan pahala, yang kedua membatalkan puasanya. Puasanya nggak sah, batal. Nah, yang pertama nih yang membatalkan pahala puasa.
Nabi Muhammad menyampaikan dalam hadis ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi dia walaupun puasa gak dapat apa-apa, hampa, ya cuma dapat lapar dan dahaga. Yaitu apa? Kalau orang puasa ghibah, ngerasani, tetap ngerasani, gak ada pahala. Adu domba, gak ada pahala. Bohong, dusta, gak ada pahala. Ya, melihat yang haram, melihat perempuan lain dengan syahwat, ya, melihat foto-foto, video yang gak bener, haram, hilang pahalanya. Yang kelima, sumpah palsu. Sumpah palsu tapi bohong tapi. 5 ini membatalkan pahala puasa, walaupun puasanya sah tapi nggak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya. Yang kedua, yang membatalkan puasanya batal. Ada 8. Catat baik-baik, diingat-ingat ya, ada 8. Yang pertama murtad. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai murtad, ya. Murtad ini bisa dengan ucapan, perbuatan, ya. Hati-hati kalau berucap, hati-hati kalau berbuat, hati-hati. Yang kedua, haid, nifas, melahirkan, itu membatalkan puasa. Haid, nifas, melahirkan, batal puasanya. Yang ketiga, gila walaupun sebentar, batal. Yang keempat, pingsan atau mabuk kalau mulai subuh sampai maghrib full. Jadi mulai subuh sampai maghrib pingsan, nggak sadar sama sekali, nggak sah, batal puasanya. Tapi kalau ada sadarnya sedikit, siang sadar pingsan maka sah, ya. Yang kelima, kumpul suami istri, batalkan puasa, bahkan hukumannya berat, ya, ada hukuman lainnya. Kemudian yang keenam, masuknya sesuatu ke dalam lubang yang terbuka pada tubuh manusia. Masuknya sesuatu, ya, harus berupa sesuatu. Kalau angin enggak, ini mangap, ada angin, kipas angin misalnya, masuk angin, ya, enggak batal, ya, karena angin, ya. Atau cuma rasa, biasanya orang habis sahur, sholat subuh itu lidahnya masih ada rasanya atau mulutnya masih ada rasa-rasa makanannya, tapi nggak ada bendanya. Kalau ada bendanya ya batal. Misalnya selilitan, nah, kemudian terus dilek, batal, ya, batal. Tapi kalau rasa toh nggak batal. Selilitan diambil batal, ya. Nah, kalau pori-pori tidak masuk, pori-pori, ya, dibasahi air dingin, lehernya dikasih es batu, ya, tidak batal, ya, tidak batal, karena pori-pori, ya, tidak batal. Nah, dalam mazhab Syafi'i semua lubang itu membatalkan, kecuali mata, jadi hidung, masuk air ke hidung batal, mulut, telinga, lagi kepala depan, kepala belakang, batal, ya, batal. Nah, menurut Imam Ghazali tambahannya kuping. Jadi kuping menurut Imam Ghazali tidak batal. Jadi kalau air masuk ke kuping, Imam Ghazali nggak batal. Kalau Imam Syafi'i batal. Nah, sekarang beberapa permasalahan yang sering terjadi di bulan Ramadan untuk mengakhiri materi ini. Sebelum pertanyaan. Nah, begini. Masalah ini. Suntik. Ramadan suntik. Ini vaksin ini, ya. Suntik hukumnya ada 3 pendapat ulama. Silahkan mau ikut yang mana. Pertama pendapat batal. Ya. Batal. Jadi mutlak batal. Pendapat yang kedua, kalau arahnya ke pencernaan batal. Tapi kalau enggak ke pencernaan arahnya, enggak batal. Yang ketiga,
Kalau itu mengenyangkan kayak infus, batal. Kalau tidak mengenyangkan, tergantung nyuntiknya di mana. Kalau di urat besar, batal. Kalau di urat yang kecil, ya seperti otot-otot, tidak batal. Jadi itu rinciannya. Paham tuh? Nah, 3 pendapat ya. Yang kedua, masalah yang terjadi dahak atau riak. Ya, biasanya orang kalau puasa itu kan biasanya riak tok isinya. Ya kan? Dahak terus. Ya. Maka itu jangan ditelan lagi. Kalau sudah ya kan? Sudah keluar di mulut, harus dipelepeh, dibuang. Jangan ditelan lagi. Karena menelan lagi dahak kamu itu membatalkan puasa kamu. Ayo, sing biasa sapa kuwi. Batal puasanya. Batal puasanya. Tapi kalau ludah nggak batal. Kenapa? Karena ludah itu sulit. Ini masa setiap keluar ludah tuh kayak lepeh. Enggak. Kalau ludah enggak. Kecuali ludahnya kotor. Ludahnya campur darah gusi misalnya, berdarah gusinya, atau ludahnya sudah campur sama makanan misalnya, nah, jangan ditelan, dibuang. Nah, kemudian masalah mandi tadi, kalau mandinya mandi sunnah atau mandi wajib, nggak sengaja masuk ke lubang-lubang nggak batal. Tapi kalau mandinya bukan mandi sunnah, bukan mandi wajib, walaupun nggak sengaja masuk, itu hukumnya tetap batal. Begitu juga kumur-kumur. Nanti Ramadan berwudu, kumur-kumur jangan sampai, karena itu berpotensi buat masuk, batal nanti akhirnya. Kumur-kumurnya biasa aja, itu aja. Jangan sampai bangeti, ya. Karena kalau tidak sengaja kamu bangeti kumurnya, tidak sengaja masuk, batal. Tapi kalau kamu biasa aja, tidak sengaja masuk, tidak batal. Kenapa? Karena kamu nggak ngelanggar syariat. Dan yang berikutnya yang membatalkan adalah onani, membatalkan, ya. Dengan tangan sendiri, tangan istrinya, atau dengan tafakur, dengan melihat sesuatu yang diharamkan sampai keluar mani, batal hukumnya. Batal hukumnya. Itu semua batal. Kalau mencium istri, haram kalau bisa membuat syahwat. Tapi kalau tidak membuat syahwat, kayak semak salaman, salim dok, maka khilaful aula. Jadi rasa salim sih. Jadi wis subuh rasa salim, sampai maghrib baru salim. Ya. Kemudian sengaja muntah itu membatalkan puasa. Sengaja muntah digelokok sampai muntah, batal. Tapi kalau muntah tanpa sengaja enggak batal, tapi wajib disucikan. Jadi dia disucikan, harus dibersihkan mulutnya dari muntah dengan cara kumur-kumur, dibuang, enggak boleh ditelan. Kalau ditelan lagi muntahnya batal. Kalau ditelan lagi muntahnya apa? Batal. Ayo, yang punya pertanyaan bahas ini. Yang wajib qadha dan fidyah ada 2. Yang wajib qadha dan fidyah ada 2. Yang wajib qadha dan fidyah ada 2. Pertama, kalau orang hamil membatalkan puasa karena takut khawatir dirinya sakit dan janinnya sakit. Takut janinnya, afwan. Ini perempuan hamil atau menyusui takut anaknya sakit, bukan dirinya, anaknya sakit. Takut anaknya sakit, anaknya tidak kuat. Maka wajib qadha plus fidyah.
Tapi kalau orang hamil, orang menyusui, takut dirinya yang sakit atau dua-duanya, takut dirinya plus anaknya juga bisa sakit, maka kewajibannya hanya qadha, nggak wajib fidyah. Paham ya ini ya para wanita ini ya, hanya qadha, tidak wajib fidyah. Yang kedua, wajib qadha plus fidyah kalau qadhanya ditunda sampai tahun depan. Misalnya Ramadan kemarin belum lunas ini dia, sampai Ramadan ini dia ada yang belum lunas qadha yang bulan kemarin, tahun kemarin, maka perharinya wajib tambahan 1 fidyah, 7 ons beras wajib. Dan fidyah ini cuma dikasih ke fakir miskin, bukan 8 golongan zakat, beda. Fidyah sama zakat beda. Zakat 8 golongan, kalau fidyah cuma 2 golongan, fakir miskin. Selain fakir miskin nggak bisa. Dan harus berupa makanan mentah, beras yang biasa dimakan orang daerah situ. Gandum ya gandum, beras ya beras. Di sini kan beras ya beras. Berarti. Dan berulang tiap tahun. Misal ada perempuan dia tiap tahun nyusui terus, atau hamil nyusui gitu terus 3 tahun. Ya peng 3 kalau dia belum lunas. Berarti per hari 3 kali fidyah. 3 peng 3. Gitu. Pokoknya per tahun dipengken, dikalikan. Nah, orang yang wajib qadha enggak wajib fidyah. Seperti orang yang lupa niat. Lupa niat kan wajib qadha, tapi enggak wajib fidyah. Orang yang sengaja batalkan puasanya, haram, dosa besar, dia wajib qadha tapi gak wajib fidyah. Nah itu contohnya. Kemudian orang yang wajib fidyah gak wajib qadha, cuma fidyah wajibnya, qadha gak wajib. Siapa? Orang yang lansia, orang yang sakit, yang divonis dokter gak bisa sembuh penyakitnya, gak boleh puasa. Itu orang yang cuma fidyah tapi gak wajib qadha. Ada lagi yang terakhir, nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Siapa? Orang edan. Ya. Orang gila. Orang gila mulai sebelum Ramadan sampai bodo Idul Fitri edan terus. Gila terus misalnya. Gila sebulan penuh gila. Maka nggak wajib qadha. Kenapa? Orang gila. Meh piye orang gila pesake kon ngodoi ya. Gitu. Wallahu a'lam. Bismillah. Alhamdulillah, akhirnya selesai ya. Sudah tahu ilmunya. Apakah boleh lihat Instagram dengan wifi pondok? Padahal terkadang lihat aurat. Apa meneh? Tidak boleh, haram. Ya, wifi pondok itu buat kemaslahatan pondok, ya, buat streaming ini, buat ngupload kajian atau pondok. Tidak boleh buat macam-macam. Obat tetes mata hukumnya batal apa enggak? Enggak batal. Ya, menurut pendapat yang kuat, obat tetes mata enggak batal. Walaupun kadang kerasa di tenggorokan agak pahit-pahit gitu kan, enggak batal. Mazhab Syafi'i enggak batal. Ucapan apa saja yang bikin orang muslim jadi murtad? Ucapan yang merendahkan Allah, merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan Al-Quran, merendahkan apa saja yang menjadi syiar-syiarnya Allah. Ya, Al-Quran dibanting, Al-Quran diinjek, Al-Quran dilecehkan dengan lisannya, itu bisa menyebabkan murtad. Ya. Jika kita ada dahak, tetapi posisinya berada di tengah orang di dalam majlis, apa tetap meludahkan dahak tersebut? Karena kalau keluar juga tidak memungkinkan. Loh, kenapa tidak memungkinkan? Tinggal keluar, amit yang sewu, itu aja, keluarkan. Ya, memang kalau ente keseringan kayak gitu, saya
tiap menit tuh udah terus. Nah itu maafu, dimaafkan, tidak apa-apa. Kalau tiap menit, kalau sak jam sekali ya tidak apa-apa, tidak usah. Maksudnya ya ludah gitu, buang. Memang ada pendapat yang menyatakan tidak batal. Cuman selama kita bisa ngikuti pendapat yang kuat, kenapa ngikuti pendapat yang lemah? Kan begitu. Semisal saat kita puasa tiba-tiba sakit meriang, bolehkah kita keroan? Nah, keroan tidak batal kan? Wong bekam nggak batal, keroan meneh. Keroan yang keluar angin, bekam yang keluar darah, beda tuh. Ya, jadi keroan tidak batal. Apa keroan masuknya apa? Balsem. Buk pangan balsem kan dah. Ya toh. Apakah zakat mal boleh diberikan ke pondok? Tidak boleh. Tidak sah. Pondok, masjid, mushola, kiai, habib, syekh, ustadz itu bukan termasuk mustahik zakat. Ya, nggak biasa. Tapi kalau habibnya, kiainya punya utang, ente ngasih zakat ke mereka bisa. Habib, kiai punya fakir miskin misalnya, ente ngasih ke mereka bisa. Tapi kalau mereka termasuk mustahik yang lain, bukan karena kiai itu dikasih fisabilillah. Dah, fisabilillah bukan itu maknanya. Sakit, sholat isyraq itu kira-kira waktunya pukul berapa? Dan sholat duha juga mulai jam berapa? Ya setengah jam 6 itu sudah, jam 6 ya, sekitar jam 6 itu sudah masuk kurang lebih. Nih, saat ini jam 6. Bisa dilihat di jadwal itu ada. Jadwal imsakiyah itu ada. Waktu isyraq ada. Dijaraki 16 menit waktu isyraq dengan duha. Jadi jaraknya 16 menit. Isyraq dengan duha. Jika berkumur sebelum buka termasuk makruh, maka ketika wudhu afdolnya berkumur atau tidak? Loh, beda. Kalau kumur sebelum buka itu karena dia kayak jijik sama bau mulutnya, mau makan kan begitu. Tapi kalau kumur saat wudhu memang kesunahan, ya tetap kumur, sunnah. Apakah jika ada bangkai semut di mukena atau pakaian tersebut najis, pakaiannya nggak jadi najis, ya, kecuali kalau ada darahnya yang kena pakaiannya, ya pakaiannya jadi mutanajis. Ini bangkainya dibuang, sholatnya diulangi. Kalau ketahuan habis sholat, misalnya habis sholat ketahuan, kelihatan di sini misalnya ada semut mati nempel, ya berarti saya buang di luar masjid, jangan di masjid. Buang bangkai di masjid dosa besar, haram. Atau di masjid, keluar masjid. Nah terus saya sholat, ngulangi sholat saya yang tadi barusan ini, karena nggak sah bawa bangkai walaupun cuma bangkai semut. Kecuali kalau di daerah itu semut tok, ini saya bisa ngulangi 3 kali sholatnya ini, karena nanti ketemu di sini, ketemu lagi di sini, ketemu lagi di sini, sulit menjaga. Itu baru dimaafkan gitu. Jika ada anak kecil yang bertanya, Allah di mana? Kita sebagai orang dewasa harus menjawab apa? Oh ya, ini berarti nggak hadir. Ini yang kemarin-kemarin sudah pernah tak kasih tahu panjang lebar. Di Dais juga saya juga pernah jelaskan panjang lebar. Ya, kapan-kapan nanti tak jelaskan. Sebenarnya cara menjelaskan mendidik anak tentang Allah dan Rasulullah. Ini kapan-kapan harus waktu khusus itu. Ya. Jadi nggak sembarangan. Jika seorang wanita sedang haid tapi belum seminggu, misal hari pertama sampai ketiga haid, hari keempat bersih, apakah boleh puasa dan sholat? Iya, kalau sudah bersih, dicek pakai tisu, dimasukkan dalam kemaluannya, bersih, nggak ada bercak-bercaknya, ya dia berarti mandi besar, ya mandi, terus dia puasa, ya sholat gitu. Tapi keluar lagi gimana? Ya berarti kamu kalau keluar lagi, ya berarti puasa kamu yang kemarin nggak sah,
Kenapa? Ternyata kamu masih haid. Kan begitu. Bahasa kamu yang kemarin nggak sah berarti. Kamu masih haid berarti. Selama dalam lingkup 15 hari. Karena haid paling banyak berapa? 15 hari. 15 hari. Apakah sah puasanya apabila mandi junubnya pada saat mau sholat subuh selain waktu? Sah. Mandinya waktu subuh sah. Sah. Tapi kan afdolnya tadi sebelum subuh sudah mandi. Cuman habis subuh baru mandi sah. Kan tadi makruh, bukan haram, bukan membatalkan, makruh. Ini tinggal pertanyaan sing tuwa. Saya tak baca ya. Ada seorang bernama A yang meminta diuruskan pemecahan PBB kepada perusahaan B. Waduh, gitu. Wah, ini ruwet nih. Tanda tangan, pemecahan. Ini harus ketemu saya ini. Yang tanya harus ketemu saya ini. Tuh, ora ning kene. Kalau seorang mu'allafah yang sudah 9 tahun tapi tidak sholat, sedangkan ketika Ramadan ikut puasa dan memaksakan puasa padahal sedang sakit diabetes, usianya 71 tahun. Lebih itu 9 tahun, 71 tahun. Bagaimana hukumnya? Seorang mu'allafah yang sudah 9 tahun. Oh, sudah 9 tahun mu'allaf, tapi tidak sholat, sedangkan ketika Ramadan ikut puasa dan melaksanakan puasa padahal sakit diabetes. Bagaimana hukumnya? Tidak mau belajar, tidak mau diajari. Jadi nasihati. Tidak sholat walaupun puasa, tidak sholat percuma, puasanya nggak diterima. Wong awal yang pertama dihisab sama Allah itu apa? Sholat 5 waktu. Kata Nabi, kalau sholat 5 waktunya sudah beres, baru Allah lihat amal yang lain, perbuatan yang lain. Nah, tapi kalau di awal Allah sudah lihat sholatnya nggak beres, yang lain nggak ada yang dianggap sama Allah, dibuat. Kayak tadi malam yang ana sampaikan, ibarat kertas diginikan sama malaikat, ya, terus dibuang ke muka ente. Gini. Catatannya itu begitu. Nih, lo amalmu lo, PO, ya. Digitukan sama malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, saya kira itu ya, alhamdulillah. Bentar lagi kita Ramadan ya, tata niat. Insyaallah nanti di-share ya, niatnya di grup. Nanti niatnya 11 ya. Ada sekitar 11 niat masuk bulan Ramadan dari Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur. Beliau seorang wali, seorang yang saleh, yang bersanad, bernasab sampai Rasulullah Muhammad SAW, murid kesayangan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf Kutub, ya. Beliau seorang mufakir Islami, ya. Nanti diniatkan itu dibaca bahasa Indonesia kok, tenang aja, bahasa Indonesia. Terus yang kedua, ya, terima kasih banyak. Saya ingin terima kasih mewakili keluarga saya, ya, semua yang ikut bantu pembangunan pondok pesantren ini. Alhamdulillah, seperti yang kalian lihat sekarang nikmat, Masya Allah, bangunannya sudah sampai sana. Yang insya Allah nanti Syawal kita sudah mulai pembangunan pondok putri, ya. Doakan pondok putri nanti insya Allah juga lancar seperti pondok putra. Alhamdulillah. Ya, terus di sini juga yang tahfidz paling banyak berapa juz? Nah, sudah ada anak yang hafal 20 juz. Alhamdulillah. Dalam waktu nus sana? Akbar sana? Belum setahun. Belum 1 tahun. Dapat berapa? 20 juz. Nah,
Ya, di pondok sini sekarang ada tahfidnya, yang pegang adik saya Habib Abu Bakar. Sanadnya Habib Umar bin Hafid. Habib Umar itu hafal Quran. Habib Umar hafal Quran berapa bulan? Bentar dok. Habib Umar hafal Quran bentar dok, berapa bulan dok hafal. Sanadnya ke Habib Umar. Jadi yang pengen mondokkan anaknya tahfid, ya sanadnya jelas. Habib Umar bin Hafid langsung. Dia ke Habib Umar langsung mondokkan anaknya di sini. Ada sudah belum setahun 20 juz. Bawahnya siapa lagi? Bawahnya berapa? Kam 11 juz. Yang 20 siapa? Rozi. Ini Rozi ini 20 juz ini. Gum 20 juz. Ente gum. Ini 20 juz ini dari Purwodadi. Ya, nama itu Rozi, Muhammad Rozi. Syekh Rozi. Ini dari Purwodadi. Purwodadi Dweso mau ya. Ini namanya Abdullah. Ya, Winfin ente Bekasi. Ini dari Bekasi. Ya, Sunda. Ya, orang Sunda dia. Iya, Sunda ente. Bukan. Bekasi ya, ini dari Bekasi 11 juz. Aduh kam Ashraf bi Ajud Man Iqbal Nur ini kam Ashraf Kum ini dari Semarang. Wah, kotaku ini ya. Ini Iqbal, ini 10 juz. Bapaknya datang. Itu bapaknya. Bapaknya seneng anaknya hafal 10 juz. Man aduh. Man Rashid, kum ya Rashid. Ini itu min fin? Min fin? Min aina anta? Solo. Solo. Kotane bojoku iki. Ya. Solo. Ya, ibu umiku ya Solo. Ya. Solo. Zakwan, kum, Zakwan. Fin Zakwan. Zakwan Ashraf. Fin Zakwan. Zakwan dari Semarang. Nidaul Khairat itu, golongane kono sawah besar. Rutinan kuning kono. Endi? Marit. Sakit anaknya pulang. Amin aduh. Bas. 10 juz. Belum 1 tahun ya. Belum 1 tahun kan? Belum 1 tahun. 20 11 10 10. Alhamdulillah. Yang lainnya ada yang 9 8 7 6 5. Agul Syigam. Agul Syig. Paling sedikit 3 juz. Ada yang masih 3 juz. Sing rada keset-keset iki. 3 juz. Yang ini aja bisa 20, masa 3 juz meh setahun. Ya, semangat neh santri-santri itu. Yang kitab juga ada. Yang kitab juga mereka sudah hampir khatam kitab Muqaddimah Hadramiyah. Mereka sudah khatam kitab Amthilah Tasrifiyah, sorofnya. Mereka juga sudah masuk kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Jelisu. Ini santri-santri. Ini santri-santri ya. Santri-santri. Jadi ada pendaftaran santri baru nanti buat bulan Syawal, tanggal 10 Syawal masuknya. Yang mau mondokkan anaknya di sini, tafadhol. Bisa pilih kitab atau pilih tahfidz, silahkan. Ya, tahfidz di sini 3 tahun. Tahfidz di sini berapa? 3 tahun. Hafal Quran insyaallah 3 tahun. Kalau kitabnya di sini 5 tahun. 5 tahun kitab. Ini anaknya semangat, tidak sampai 5 tahun bisa kitabnya 5 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Saya mewakili keluarga
seluruh pengurus pondok, seluruh asatid pondok, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun gak disengaja, ya. Mudah-mudahan kita saling ridho karena Allah, saling mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah, ya, saling menolong karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman